Perempuan itu aslinya di rumah, dia tidak boleh keluar rumah. Belanja ke pasar itu suami, yang mengantar air teh keluar untuk tamu itu laki-laki. Sekarang banyak perempuan bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Masalah waktu sip-sipan ini, yang penting itu bukan waktunya, tapi kualitas waktu. Tidak seimbang antara jumlah dokter kandungan laki-laki dengan jumlah pasien. Perbandingan antara dokter spesialis perempuan dengan perempuan yang mengandung di Indonesia. Itu jahat. Kalau kau jaga hatimu karena Allah, Allah akan menjaga hatimu. Waqarna fi buyutikunna, perempuan itu aslinya di rumah, dia tidak boleh keluar rumah. Belanja ke pasar itu suami, yang mengantar air teh keluar untuk tamu itu laki-laki. Tidak boleh tamu melihat istri orang lain, meniti ailionya, mencaliat bini kawanmu, mencaliat bini surang, meniti air matu. Aslinya perempuan itu di rumah. Lalu apa dalilnya perempuan bisa bekerja di luar rumah? Maka ada satu hadis bahwa Asma memikul makanan unta. Nabi melihat Asma, Nabi tidak melarang, Nabi menolongnya. Itulah dalil bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku sangat ketat. Setidaknya ada 5 syarat. Yang pertama, tidak berdua-duaan, karena yang ketiga adalah setan. Ini udah macam abang saya, ini udah macam adik saya, ini udah macam kawan saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berawal dari ketemu, curhat, nyaman, makan siang bersama, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, bukan karena setan, tapi karena niat pelaku. Waspadalah. Yang kedua, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah, sewajarnya saja. Perempuan bersolek untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Sekarang banyak perempuan bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Yang ketiga, la tusafiranna mara'atun illa ma'adhi mahramin, tidak boleh musafir berdua-duaan, beramai-ramai boleh. Yang keempat, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kakinya ke lantai. Waktu dulu perempuan mau cari perhatian, pakai gelang kaki bergemerincing, dipukulkan kaki ke lantai, kerincing, 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 sehingga semua mata tertuju pada dia. Tak boleh. Yang kelima, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi kalau ada orang bertanya, jawab, jangan pula terlalu tegas. Pasien ini di mana ya, Pak? Sana. Meninggal loh keluarganya itu. Biasa saja. Jangan pula terlalu mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana ya? RSUD. Nggak boleh. Sebab yatma'alladzi fi qalbihi marad, ada orang yang hatinya berpenyakit, mendengar itu dia menjadi error.
Maka kesimpulannya perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku, diantaranya izin suaminya. Udah kan dua, boleh hamba bakarajo, pandai bulah merayu, tak perlulah saya ajarkan lagi. Akhirnya dia kasih izin. Masalah waktu sip-sipan ini, yang penting itu bukan waktunya, tapi kualitas waktu. Maka kalau sudah di rumah, matikan handphone, pakai baju dinas, berdua dengan keluarga, dengan anak, jalan-jalan, liburan. Jangan lagi sudah di rumah main handphone juga lagi. Ada suami, dipoto pula suami. Aikolah laki ambo yang orang kesepian jabla itu. Betul-betul quality time, me time. Jadi insya Allah Allah menjaga ibu dengan bapak di rumah, bapak juga dijaga Allah dengan ibu di rumah. Yang menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah ke kalian berdua adalah Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Kalian sudah buat baik, kalian sudah menolong orang susah, kalian sudah menyelamatkan nyawa manusia. Tak mungkin kalian tidak ditolong Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Handphone off, letakkan. Handphone ini nanti diperiksa satu hari ini, mungkin ada jam-jam tertentu kesepakatan. Jangan lagi habiskan waktu karena handphone. Anak-anak datang curhat, ini nilai adik ma, ini nilai adik. Ya, rusak gara-gara handphone. Demikian. Oke, saat berakhir saat dari solidaritasnya memang bekerja keras, menyambung jawaban saya tadi. Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika suami melakukan selingkuh karena alasan istri sering dinas malam dan meninggalkan keluarga di rumah? Saya dulu sudah komitmen setuju dengan pekerjaan istrinya. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu dari pelakor. Dari bunyi aminnya saya bisa merasakan kecemasan ibu. Jadi komunikasi ibu dengan bapak ini mesti terbuka. Ada orang tidak bisa terbuka komunikasi omongan, maka di WhatsApp dia. Ibu WhatsApp suami itu, bang, udah, tolong buatkan poin-poin apa saja yang mesti aku lakukan untuk mendapatkan surgamu. Nanti dia akan buatkan begini-begini. Aku ingin kau tampil seperti entah apalah katanya, terserah dan seterusnya. Jangan sampai bom waktu ini dibiarkan meledak, meletup akhirnya. Tapi kalau memang dia dasar nakal mau selingkuh, tidak perlu 1000 alasan orang untuk berdalil, tapi ada 1001 untuk berdalih. Dalih dengan dalil ini beda-beda, beda-beda tipis saja. Oleh sebab itu maka setelah komunikasi terbuka, dia mau menyatakan permintaannya, lalu kemudian ibu penuhi, terjadi juga apa yang terjadi, maka sesungguhnya ibu punya hak. Jangan sangka perempuan tidak ada hak. Tanya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ibu masih ingat bunyi sirat ta'liq? Laki-laki disuruh baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan sekian bulan lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisik dan non fisik,
Dia memang tidak KDRT, tapi kaca jatuh bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati yang hancur mana obat akan dicari. Maka ibu punya hak, nama haknya khulu. Kalau ibu bisa maafkan, maafkan. Dia bertobat. Tapi kalau tak bisa maafkan, ibu punya khulu. Insya Allah, Allah selamatkan semuanya insya Allah. Itulah solusi. Tidak bisa bekerja dengan tenang kalau hati merasa berdosa. Kita akan punya penyakit kepribadian ganda. Maka mesti didudukkan segala yang meragukan dalam pikiran kita. Menurut survei di Indonesia, tidak seimbang antara jumlah dokter kandungan laki-laki dengan jumlah pasien. Tidak seimbang antara jumlah SPOG, spesialis obgyn perempuan, dengan perempuan yang mengandung. Berapa? Tanya sendiri survei. Mungkin sekarang lembaga survei terlalu sibuk untuk survei presiden wakil presiden. Nanti setelah habis itu kita adakan berapa perbandingan antara dokter spesialis perempuan dengan perempuan yang mengandung di Indonesia. Karena angka yang kurang ini, disitulah letak celah dokter laki-laki bisa masuk karena ada darurat. Daruratnya mati. Karena kalau orang ini ditunggu antrian mesti diurus dokter perempuan, meninggal dia. Ad-daruratu tubi'ul mahzurat. Yang darurat itulah, emergensi itulah yang menyebabkan dibolehkannya yang mahzurat, yang terlarang. Tapi tidak selamanya. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu ada kadarnya. Maka bapak tidak perlu merasa berdosa, malah bapak sudah menyelamatkan 2 nyawa. Ibunya selamat, anaknya selamat. Tapi tentu Pak Dokter juga manusia. Kalau terlintas macam-macam, apakah memejamkan mata? Jangan, meninggal juga pasien kok. Maka memperbanyak zikir, istighfar, berdoa kepada Allah SWT. Allah jaga hati bapak, Allah jaga qalbu bapak, Allah jaga sir bapak, Allah jaga pikiran bapak. Ihfazillah, jaga Allah, jaga hukum Allah. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Saya yakin dan percaya sudah berapa ribu nyawa bapak selamatkan, dan Allah menjaga bapak. Dan jauh lebih penting, Allah menjaga perasaan istri bapak. Karena kalau tidak, bapak juga pulang tak tenang. Maka insya Allah dengan penjagaan dari Allah inilah, kalau kita jaga agama Allah ini, Allah berjanji, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalau kau jaga hatimu karena Allah, Allah akan menjaga hatimu. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dikokohkannya kakimu. Menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi direktur, menjadi wali kota, menjadi ustadz, menjadi apapun, itu hanyalah baju pengabdian. Semuanya bernilai ibadah. Siapa yang paling tinggi tempatnya nanti di surga? Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini boleh jadi yang paling tinggi adalah Abdul Somad. Saya disediakan pentas,
Cukup lama panitia menyiapkan sampai bunga-bunga ini tumbuh dengan makanan yang luar biasa. Tapi yang paling mulia nanti di surga boleh jadi adalah bapak ibu dokter yang menyelamatkan banyak pasien. Berapa banyak orang yang sakit bertaubat karena bisikan dari bapak. Bapak banyak berdoa pada Allah, selesai ini bapak sehat, bapak bernazar pak, kalau sehat berhenti berzina, berhenti narkoba. Justru mereka itu hijrahnya bukan karena ceramah Ustaz Somad, tapi karena nasihat-nasihat dari bapak dokter dan ibu dokter semuanya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Di akhir majlis